Baik, acara akan kita mulai. Halo, selamat pagi teman-teman Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat yang membara, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Gen Z hebat yang sudah bergabung dalam webinar Ruang Belajar Gensko, Upgrade Skill Public Speaking dan Personal Branding bagi Gen Z. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semua di pagi yang cerah ini, meskipun kita terhubung secara daring. Yang kami hormati narasumber kita yang sangat inspiratif, Kak Rizky Febri Mardini AMD. Yang kami hormati pula Wakil Ketua Pelaksana Acara, dan kami hormati seluruh panitia penyelenggara webinar Ruang Belajar Gensko yang telah bekerja keras mewujudkan acara pada pagi hari ini. Dan tentunya teman-teman peserta webinar yang berbahagia, terima kasih atas antusiasme dan kehadiran teman-teman semua. Sebelum kita memulai, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke Menara Wijaya, jangan lupa mampir beli bakso. Halo teman-teman, saya Ilya, bagian dari Remaja Gensko. Sebagai Master of Ceremony yang akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, mohon izin untuk membacakan susunan acara. Di antaranya, yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB, yang ketiga, sambutan oleh ketua pelaksana maupun yang mewakili, dan yang keempat, pengenalan topik. Yang kelima, pengenalan narasumber dan pemaparan materi public speaking dan personal branding. Yang keenam, sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang ketujuh, penutup dan dokumentasi bersama. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita awali pembukaan acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, marilah kita teguhkan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Mars KB. Hadirin dimohon mengambil sikap duduk sempurna. Bangunlah jiwanya bangga adanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, berkiprah manapun negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Itu betul ya? Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana maupun yang mewakili. Kepada Kak Kalista, waktu dan layar kami persilahkan. Cek, cek. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, narasumber kita yang luar biasa, Kak Rizky Febri Mardini AMD, selaku juara 1 Putri Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, beserta webinar dan rekan-rekan panitia keluarga besar Forum Genre Sukoharjo yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Ruang Belajar Gensko dengan tema yang sangat menarik dan relevan untuk kita para Gen Z, yaitu Upgrade Skill Public Speaking, Personal Branding Skill Gen Z, as How to be a Duta Genre. Saya Kalista Rifa Amzari, selaku Wakil Ketua Panitia, merasa sangat bangga dan senang melihat antusiasme teman-teman semua dalam acara pada pagi hari ini. Webinar ini hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk terus membekali generasi muda, khususnya Gen Z, dengan soft skill. Hilang nggak sih, Mbak? Cek, cek. Dia sangat penting dalam menghadapi era digital dan kompetitif. Dari keterampilan tambahan, melainkan menjadi modal utama untuk Ardini AMD yang tidak hanya berprestasi. Melek nggak sih?
Beliau akan berusaha satu tingkat lebih maju dari kita yang sebelumnya. Bukan hanya sebagai remaja aktif, tapi juga sebagai calon pemimpin masa depan yang komunikatif dan percaya diri. Kami mengajak teman-teman semua untuk menyimak dengan antusias, aktif bertanya, dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya tentang ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga webinar kali ini akan membawa teman-teman untuk selangkah lebih maju, percaya diri dalam berbicara, mampu menampilkan versi terbaik dari diri kita, dan bahkan termotivasi untuk menjadi bagian dari Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Karena kita semua tahu, menjadi seorang duta bukan hanya soal menyandang gelar, tetapi bagaimana kita mampu membawa nilai-nilai positif, menyuarakan isu remaja, dan tentunya menjadi role model yang inspiratif di tengah generasi kita. Jangan ragu untuk aktif bertanya dan berdiskusi, karena bisa jadi dari webinar ini akan lahir duta genre berikutnya yang lebih hebat, lebih siap, dan lebih berdampak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Burung kakak tua, nari salsa. Mau Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial, terutama bagi kita para Gen Z. Webinar ini mengusung tema Upgrade Skill Public Speaking dan Personal Branding bagi Gen Z. Di era digital yang serba cepat ini, kemampuan berkomunikasi yang efektif atau biasa kita sebut public speaking bukan lagi sekedar bakat, melainkan sebuah kebutuhan. Begitu pula dengan personal branding, bagaimana kita membangun citra diri yang kuat dan positif agar dapat bersaing di dunia kerja maupun di tengah masyarakat. Nah, webinar kita hari ini dirancang khusus untuk kita semua. Kita akan kupas tuntas rahasia di balik public speaking yang memukau dan cara membangun personal branding yang otentik dan berdaya saing. Pastikan teman-teman siap dengan catatan dan koneksi internet yang stabil karena setiap materi yang akan disampaikan nanti pasti tentunya sangat bermanfaat. Untuk membedah tuntas topik menarik ini, di room Zoom sudah hadir narasumber kita yang sangat cantik dan Masya Allah sekali, Kak Febri. Namun sebelum Kak Febri menyampaikan materi, saya akan menyerahkan kendali acara kepada moderator kita yang hebat, kepada Kak Naufal Raffi. Kami persilakan untuk memperkenalkan profil dan prestasi luar biasa dari narasumber kita. Cek cek teman-teman semuanya, suaraku udah aman belum ya? Sudah aman ya? Oke, sebelumnya eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Aku mau tanya kabar kabar teman dulu nih. Gimana kabarnya? Baik. Boleh dong dikasih reaction teman-teman. Kasih reaction. Teman-teman kabarnya gimana? Baik ya. Oke, banyak reaction nih. Oke, nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Naufal Raffi, selaku moderator pada sesi webinar hari ini. Nah, aku ucapkan juga selamat datang di webinar Ruang Gensko, teman-teman. Kali ini kita akan belajar dengan tiga subtema. Yang pertama adalah kita akan belajar cara public speaking ya pastinya. Nah, teman-teman pastinya udah tahu dong public speaking itu
se apa ya seberguna apa gitu di zaman era bonus demografi ini. Nah, yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang personal branding ya teman-teman. Kita akan belajar tentang personal branding karena aku yakin teman-teman di sini yang meluangkan waktunya pasti orang-orang hebat yang mau belajar bareng sama kita ya. Kita akan belajar tentang personal branding. Jadi personal branding itu manfaatnya nggak hanya untuk sekedar pansos ya teman-teman ya. Personal branding itu baik manfaatnya jadi kita bisa dilihat orang tuh sekali lihat aja udah tahu oh ini orangnya kayak gini. Nah, yang ketiga kita akan ngebahas tentang duta genre. Kita akan lebih kenal dengan duta genre. Teman-teman pastinya udah nggak asing dong ya sama duta genre. Nah, kali ini kita akan melakukan pendekatan biar teman-teman yang mau mempersiapkan untuk mendaftarkan diri di Adugensko 2025, teman-teman udah tahu kayak bahannya tuh apa aja sih jadi duta genre. Nah, terus teman-teman, aku juga mau ngejelasin benefit teman-teman untuk hadir di webinar kali ini sampai akhir acara, yaitu mendapatkan sertifikat yang pastinya berguna banget karena sertifikat tersebut akan menjadi nilai tambahan dalam seleksi di Adugensko 2025. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita juga beruntung banget karena kita ditemani sama narasumber kita yang luar biasa sekali ya. Beliau adalah Kak Febri, merupakan juara satu putri Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 yang akan berbagi pengalaman, terus kita berbagi tips dan insight langsung dari dunia genre. Nah, marilah kita sambut bersama untuk Kak Febri. Untuk waktu dan layar, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Novel Raffi ya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman semuanya? Kedengaran ya? Oke, aman. Oke, ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kabar baik ya semuanya? Alhamdulillah. Di sini Febri senang banget hari ini. Kenapa? Karena yang pertama dapat kembali bertemu dengan remaja genre yang luar biasa ya, remaja Sukoharjo yang luar biasa banget nih teman-teman. Kayak udah sekian lama banget ya ketemu teman-teman remaja Sukoharjo, bisa ketemu seperti ini. Dan yang kedua, pastinya Febri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forum Genre Kabupaten Sukoharjo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya kembali lagi berjumpa dengan teman-teman kita yang pastinya di sini kita akan belajar bersama teman-teman ya. Kita belajar bersama ya. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mas Naufal ya, Kak Naufal tentang public speaking dan personal branding teman-teman. Mungkin di sini teman-teman mungkin sudah pernah ya, bisa jadi sudah pernah atau sering mendengar tentang public speaking dan personal branding, atau bahkan pernah melakukannya atau mempraktekannya. Tapi sebetulnya public speaking dan personal branding ini penting nggak sih? Dan seberapa penting public speaking dan personal branding ini untuk generasi kita atau Gen Z yang saat ini lagi boom banget ya, seperti itu. Nah, tadi di awal juga sudah disebarkan ya G-Form oleh teman-teman dari Forum Genre tentang pretest. Itu sebenarnya bukan pretest yang ngerjain soal yang susah-susah banget. Ini sebetulnya cuma seputar pengalaman teman-teman aja tentang public speaking. Pernah nggak sih teman-teman di sini berhadapan di orang banyak, di depan orang banyak, entah itu untuk menjelaskan presentasi misalnya, atau sekedar memberikan sambutan seperti itu. Nah, di sini tadi juga udah kita cek bareng-bareng ya bersama teman-teman Forum Genre. Terima kasih sekali antusiasnya untuk mengisi Zoom tersebut ya. Sangat insightful sekali pengalaman teman-teman. Oke, berikutnya adalah public speaking. Kenalan sebentar ya, tadi mungkin teman-teman di Sukoharjo beberapa kali sering melihat atau pernah melihat saya. Kenalan sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febri Mardini. Teman-teman bisa memanggil dengan Febri aja. Atau Rizky juga boleh ya. Saya lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan prodi Public Relation. Mungkin di sini ada yang sama atau jadi adik kelas saya. Oke. Alhamdulillah mendapatkan amanah pada tahun 2021 sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Sukoharjo.
Bagi teman-teman yang ingin bertegur sapa atau ngobrol santai, bisa langsung ke bawah ya. Email febrimargini@gmail.com atau bisa juga ke Instagram di Febri Margini. Jadi feel free to ask ya teman-teman. Enjoy aja kalau mau sharing, tanya boleh ke akun Instagram saya. Berikutnya adalah, nah ini dia. Ada dua foto tokoh terkenal. Pasti teman-teman di sini udah pada tahu ya siapa beliau-beliau ini yang ada di layar teman-teman sekarang ya. Apa sih sebetulnya yang menarik dari kedua tokoh ini? Pasti teman-teman udah langsung apa ya, langsung ngeh gitu. Oh, ini aku tahu Kak. Ini spesialis ini tentang ini gitu. Pasti teman-teman di sini udah tahu. Mereka berdua ini atau beliau-beliau ini memiliki ciri khas tertentu. Hal yang menarik dari kedua tokoh ini, ketika kita hanya mendengarkan namanya saja atau melihat fotonya saja, kita akan sudah langsung notice ya. Kita udah tahu dua tokoh ini memiliki satu hal yang unik. Nah, yang pertama ada Najwa Shihab, presenter terkenal di Indonesia ya. Biasanya seputar politik ya, berita-berita Kak Najwa ini sangat luar biasa sekali. Berikutnya juga di bawahnya sudah pasti ya, semuanya tahu nih pasti. Masa ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Kira-kira foto yang paling bawah? Tahu semua ya? Presiden Insinyur Soekarno. Kedua tokoh ini mempunyai public speaking atau gaya bicara yang luar biasa. Mulai dari Presiden Soekarno, ya. Presiden Soekarno ini dengan gaya bicaranya yang luar biasa, ya. Beliau ini mengadakan pertemuan musyawarah ya teman-teman, hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia itu juga tidak luput dari skill kemampuan Presiden Soekarno ini. Ya enggak, kalau dipikir-pikir. Iya dong, diplomasi ke berbagai negara, benua, ya enggak sih? Berikutnya ada juga yang di atas tadi Kak Najwa Shihab. Dari gaya bicaranya yang sangat luar biasa, teman-teman, kemampuan public speaking yang luar biasa, Kak Najwa ini menjadi presenter terkenal di Indonesia, khususnya di bidang politik. Kalau teman-teman notice gitu ya, pernah melihat acara atau event apa namanya dari Kak Najwa ini, teman-teman pasti udah notice ya, apa yang disampaikan Kak Najwa Shihab ini sangat jelas, detail, dan seolah-olah bisa membawa kita untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi di keadaan politik atau berita yang terjadi. Iya enggak? Iya kan? Masih seperti itu. Nah, berikutnya adalah, oke, menunggu dulu. Ya, apa itu public speaking? Mungkin teman-teman di sini udah pasti tahu ya sekilas itu. Public speaking itu berbicara di depan publik, Kak. Oke, betul teman-teman. Public speaking adalah kegiatan menyampaikan informasi di hadapan banyak orang dengan tujuan tertentu, baik secara tulisan maupun lisan. Nah, ternyata nggak cuma secara lisan doang, teman-teman, tapi juga secara tulisan. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita posting, itu ternyata juga termasuk dalam public speaking loh, teman-teman. Nah, menyampaikan informasi, kita tuh mau ngomong, itu tujuannya apa sih? Apakah untuk bercerita doang, atau untuk menarik para pendengar supaya notice sama kita, supaya paham misalnya apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, informasi apa yang kita ingin sampaikan. Berikutnya adalah public speaking. Public speaking itu penting atau tidak sih kalau menurut teman-teman? Mungkin ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, kita feel free aja. OS ya teman-teman. Langsung aja ya. Jadi di sini nggak apa-apa ya Kak ya. Dari forum genre kita sembari apa namanya teman-teman yang di ruang Zoom meeting ini juga bisa ikut memberikan pendapat. Menurut teman-teman public speaking itu penting nggak sih? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, silahkan langsung buka aja. Oke, Penting. Uta, penting. Muhammad, oke, penting. Penting ya. Di sini ada yang menganggap tidak penting mungkin. Penting ya pasti ya. Kak Nazwa Aulia, ada yang mau disampaikan penting nggak nih kira-kira public speaking ini?
Penting ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman di sini menganggap bahwa public speaking itu penting, pentingnya di mana sih sebetulnya? Hayolah, pentingnya di mana sih? Karena banyak orang, teman-teman, yang menganggap selalu berbilang gitu, kalau public speaking itu penting, penting, penting kok public speaking itu penting banget. Tapi mereka lupa pentingnya tuh di bagian mana sebetulnya. Penting buat apa? Apa yang bisa kita ambil kalau public speaking itu penting? Kenapa sih masih banyak orang yang tidak mempelajarinya? Nah, kesalahannya di situ teman-teman. Kadang-kadang ya, menganggap penting, tapi kita nggak tahu pentingnya di mana. Bisa dimanfaatkannya di mana kalau public speaking itu penting. Nah, kita bahas kali ini. Yuk, lanjut. Nah, pertama, kita harus tahu dulu teman-teman. Tujuan public speaking itu apa sih? Yang pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi teman-teman di sini, apabila ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lainnya, audiens mungkin di kelas, atau di kelas perkuliahan, atau di sekolah gitu ya, atau juga di musyawarah organisasi gitu, atau organisasi, Karang Taruna, OSIS, seperti itu. Penting juga ternyata menguasai public speaking karena apa? Berguna untuk menyampaikan informasi. Tujuannya public speaking itu untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu berikutnya adalah mempengaruhi audiens. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara, tidak sekedar kita berbicara aja. Kayak cerita, nawarin barang gitu kan. Enggak, tapi harus berhasil mempengaruhi audiens. Dengan cara kita berlatih public speaking yang baik dan benar. Seperti itu. Kalau public speaking ini sudah berhasil teman-teman, otomatis audiens itu akan terpengaruh dengan kita. Biasanya teman-teman sales gitu ya, sales, marketing itu yang harus berhasil sekali untuk mempengaruhi audiens ini, untuk memberi produk seperti itu. Berikutnya adalah menghibur audiens. Menghibur audiens. Bisa dibilang kayak stand up comedy ini teman-teman. Kok bisa sih? Bisa. Bahkan mereka-mereka ini seperti stand up comedian ini teman-teman. Mereka juga belajar public speaking yang baik. Karena apa? Dia memiliki tujuan untuk menghibur audiensnya di depan. MC pun juga sama. Ketika misalnya event tersebut masih menunggu narasumber atau waktunya harus dilamain gitu ya. Otomatis MC juga harus menghibur audiens supaya tidak bosan, boring, ngantuk, nah, kayak gitu. Teman-teman juga sama ketika presentasi di depan kelas. Wah, teman-teman yang di depan kelasnya udah pada ngantuk dengerin presentasi. Gimana cara kalian supaya teman-teman yang sedang memperhatikan ini tidak ngantuk misalnya, tetap fokus dan terhibur. Seperti itu. Dan berikutnya adalah memotivasi audiens. Mungkin pernah dengar Mario Teguh? Pernah ya? Nah, beliau kan juga sama, memotivasi audiens. Dengan tadi, belajar juga public speaking. Tujuan public speaking itu tidak hanya menyampaikan informasi, teman-teman, tapi banyak sekali yang bisa kita ambil dan pelajari. Oke, berikutnya adalah manfaat public speaking. Ini dia manfaatnya. Ketika kita bilang penting, tapi kita nggak tahu manfaatnya, otomatis kita tidak akan mendapatkan manfaat atau kebaikan dari public speaking. Nah, manfaat public speaking yang perlu kita ketahui adalah meningkatkan percaya diri. Seseorang dengan kemampuan berbicara yang baik, otomatis dia akan percaya diri dimanapun dia berada. Berikutnya adalah membangun kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi yang baik. Ketika kita di depan banyak orang, dimintai pendapat, saran, kita akan berkomunikasi dengan baik, teman-teman. Belajar menyatakan pendapat, seperti itu. Mungkin di sini banyak teman-teman yang ikut organisasi. Itu sangat penting juga untuk belajar public speaking. Berikutnya adalah memperluas peluang kerja, karir, dan pendidikan. Ini yang kalau boleh ya, saya tekankan untuk remaja di Sukoharjo. Ya, public speaking itu penting teman-teman untuk tadi memperluas peluang kerja, karir, dan pendidikan. Kok bisa sih Kak? Bisa. Bisa pasti teman-teman. Karena melihat dewasa ini ya teman-teman,
Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mohon maaf mungkin ya masih pasif tentang atau belum tentang public speaking. Bisa dibilang pasif, tidak apa ya, tidak bisa atau tidak berani menyampaikan ide-ide gagasan. Akhirnya apa? Peluang dia untuk misalnya mendapatkan nilai di kelas gitu ya akan berkurang teman-teman. Dengan ketakutan dia tentang berbicara di depan orang, di depan bapak ibu guru misalnya. Itu kan jadi penghalang tertentu. Padahal kita kalau tahu manfaat public speaking, belajar dan mengasahnya itu luar biasa. Oke. Berikutnya mempengaruhi keputusan orang lain. Seperti yang tadi ya, misalnya seorang salesman, nah kayak gitu, menawarkan produk handphone nih, iPhone misalnya, kan kayak gitu kan. Yang pertamanya nggak jadi beli, nggak mau beli, karena misalnya uangnya kurang, tapi karena skill kita yang bagus, teman-teman, akhirnya beli aja deh kak. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya adalah memperluas koneksi jaringan, teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, public speaking is cooking. Public speaking sama dengan masak. Kok bisa? Nah, ini sebetulnya yang perlu juga kita ketahui, teman-teman. Ya, public speaking itu sama kok kayak kita memasak setiap hari. Masak mie, masak telur, itu sama kok, teman-teman. Public speaking itu seperti proses, teman-teman. Ya, jadi kalau di sini mungkin ada teman-teman yang masih minder dengan public speakingnya. Aku minder kak, aku takut gitu. Aku tuh nggak punya gitu public speaking yang baik. Ngomong di depan orang aja aku udah gemeteran sampai mau pipis kayak gitu, ya kan? Mungkin ada yang seperti itu. It's okay, that's normal teman-teman. Ya. Yang namanya public speaking itu adalah suatu keterampilan. Berarti keterampilan itu bisa menjadi peluang untuk kita kalau kita berlatih dan terus mengasah. Bukan kayak dari lahir orang ini udah pintar public speaking, enggak teman-teman. Yang namanya public speaking itu adalah suatu keterampilan yang mana berarti public speaking ini bisa dilatih dan diasah. Tergantung kitanya mau apa enggak sih, atau kita cuman kayak ya udahlah pasrah aja lah, udahlah aku memang nggak bisa, aku udah terima kayak gini, aku kalah, dia udah bagus banget. Nggak boleh begitu teman. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Sama kalau kita mau masak. Kayak gitu. Kalau kita latihan memasak, mencoba terus-menerus, pasti akan menghasilkan masakan yang enak. Dan kita jadi jago masak dong. Ya enggak? Oke, next. Nah, we are a chef. Kita adalah seorang koki. Tadi yang saya bilang ya, public speaking itu kayak memasak. Kita adalah seorang koki. Kenapa sih ketika kita belajar public speaking kita kayak seorang koki? Iya, karena yang tadi, kita membutuhkan persiapan. Public speaking itu bisa diasah, bisa dilatih, teman-teman. Nah, public speaking ini seperti halnya memasak, ya, membutuhkan 3M. M yang pertama adalah mengetahui bahan. Kalau kita memasak, kita butuh tahu nggak bahannya? Itu kan? Oh, besok aku mau masak ini nih, sop gitu. Berarti aku butuh wortel, brokoli, terus kubis, ya kayak gitu kan? Bunga kol, bawang putih, ya kak? Iya kan? Sama. Ketika kita ingin public speaking di depan orang atau di depan teman-teman kita sendiri, kita juga butuhin teman-teman bahan. Kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama audiens, kita harus tahu dong audiens kita tuh siapa, apakah dia teman sebaya dengan kita, atau ya lebih tua misal bapak ibu guru, atau misalnya teman-teman karang taruna yang mungkin ada yang usianya sama dengan kita, atau ada yang lebih dari usia kita, atau malah anak-anak. Nah, seperti itu. Berikutnya kita harus tahu tujuan. Apa yang pertama, apakah untuk MC, menjadi MC, seperti tadi ada Kak Ilya ya, ataukah untuk sebagai moderator, seperti Kak Naufal tadi, ataukah teman-teman di sini public speaking untuk sebagai sambutan saja, seperti misal ketua OSIS sambutan, ketua Karang Taruna sambutan, atau menjadi presentator misalnya seperti saya. Karena masing-masing tujuan atau job itu berbeda public speaking-nya, teman-teman. Kalau MC, oke kita sesuaikan.
Kalau moderator tadi ya kita harus memperkenalkan, kita harus tahu dulu narasumbernya siapa. Kalau sekedar sambutan, kita beri sambutan, ucapan terima kasih, seperti tadi ada Kak Kalista, seperti itu. Presentator, materinya beda lagi. Kita harus tahu dulu teman-teman. Dan mengetahui materi. Materi apa sih yang diminta atau diminta ya, yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Yang kedua, setelah kita tahu bahan-bahannya tadi, apa aja yang perlu disiapkan, saatnya kita mempersiapkan proses. Proses. Kita masaknya gimana nih? Apakah nanti kita goreng, atau kita tumis aja, atau nanti kita kukus? Nah, mempersiapkan proses. Yang pertama ada menyusun materi. Teman-teman, jika di sini ada ya yang diberi kesempatan untuk public speaking, jangan lupa menyusun materi dengan baik. Karena itu penting. Tidak sekedar langsung presentasi. Biasanya di SMA gitu kan, di sekolah-sekolah ya enggak. Kayak cuma ngikut doang. Misalnya Kak Raffi nih, Kak Naufal Raffi nih. Dia yang bikin materi. Terus habis itu Kak Kalista dia cuma baca doang. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya teman-teman untuk menunjukkan public speaking yang baik. Contohnya seperti itu. Dilanjutkan juga dengan mempersiapkan naskah. Kira-kira aku butuh naskah nggak sih? Naskah yang panjang atau cuma sekedar catatan-catatan kecil? Seperti itu teman-teman. Dan mempersiapkan penampilan. Di sini yang kadang orang itu lupa untuk mempersiapkan penampilan. Mulai dari apa yang kita kenakan, apa yang orang lihat terhadap kita. Misalnya yang putri ya, kalau pakai hijab, hijabnya harus yang seperti apa? Kalau yang cowok rambutnya harus yang seperti apa ya? Yang acak-acakan tuh harus dibenain seperti itu. Aku nanti pakai sepatu yang seperti apa ya cocoknya? Seperti itu. Itu mempersiapkan penampilan teman-teman. Juga bagian dari public speaking. Karena apa? First impression. Cara pandang orang pertama kali ketika melihat kita, walaupun nggak kenal gitu ya, tapi dia tahu, oh anak ini, mas ini ternyata, tapi jadi apa? Jadi suka nih, kayaknya aku mau ikut ini webinarnya nih, kayaknya masnya pengisiannya juga, tapi wah pasti ini bagus nih, nah kayak gitu. Itu adalah first impression. Kalau kita misalnya masuk ke ruang kelas acak-acakan gitu ya, nggak bersisir gitu. Terus tiba-tiba masuk kelas, ini nggak niat belajar nih orang kayak gini. Nah, itu namanya first impression, teman-teman. Buatlah first impression, cara pandang pertama orang kecil itu baik. Terlebih ketika kita akan public speaking atau berbicara, menyampaikan informasi gitu. Berikutnya adalah 3M terakhir, itu menyajikan. Ketika prosesnya sudah ya kita lakukan, bahannya sudah ada, sudah kita ketahui, sudah kita siapkan prosesnya, kita lakukan prosesnya, lalu kita sajikan. Kayak plating kalau dalam memasak ya, plating. Penyajiannya seperti apa sih nanti? Mau pakai hiasan-hiasan nggak makanannya? Seperti itu. Kalau untuk penyajian public speaking, penyajian visualnya mau seperti apa? Apakah mau pakai PPT, PowerPoint misalnya? Atau kita mau pakai alat bantu misalnya, misal pakai brosur, leaflet, kayak gitu. Atau misalnya ya udah kita nggak pakai apa-apa gitu. Dan juga penyajian visual ini juga berkaitan dengan tadi teman-teman. Penampilan kita, dressing, cara kita berpakaian. Mungkin yang putri ya, cewek-cewek kalau make up itu seperti apa? Berlebihan apa enggak nih lipstiknya nih? Kalau yang cowok-cowok rambutnya ditata kayak gimana nih? Nah, berikutnya ada penyajian vokal. Ini juga salah satu bagian yang penting teman. Karena banyak sekali yang ditemui penyajian vokalnya kurang matang, tapi visualnya oke. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya adalah belibet ketika ngomong. Bahkan ketika misalnya MC ya, ada yang sampai penyebutan tamu undangan salah dengar, itu udah fatal banget teman. Kalau sampai penyajian vokalnya tuh belibet-libet, kita nggak fokus, itu akan sangat berbahaya. Maka dari itu, kita butuh yang namanya latihan vokal juga. Nah, latihan vokal terlebih dahulu waktu proses itu seperti apa sih, Kak? Kita cukup, kalau Febri ya, kalau saya sendiri biasanya pemanasan. Kayak biasa orang nyanyi ya, karena mirip-mirip nih. I, U, E, O, coba suara bulat misalnya. Itu bisa dilakukan. Atau senam wajah. Kita gembirkan mulut nih ya supaya tidak lesu gitu. Kebiasaan senyum. Berikutnya penyajian materi tadi. Materinya mau yang seperti apa? Sama seperti visual tadi. Nah, seperti tadi ya, ketika kita ingin belajar
menyusun tentang materi diminta untuk public speaking, kita bisa menggunakan 3M. Itu tuh kayak hoki, teman-teman. Kasarannya apa mudahnya seperti itu. Berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada gambar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan gambar pria ya dengan pakaiannya. Kira-kira menurut teman-teman di sini, angka berapa sih dress code atau pakaian yang cocok untuk kita public speaking di depan publik atau orang banyak? Mungkin di sini ada yang mau apa? Speak up ya, mau ngomong, boleh kita persilahkan teman-teman. Oh, ini udah ada banyak banget nih ya di kolom chat. Mungkin ada yang mau ngomong, mungkin audio. Silahkan. Apakah cuma angka 1 doang, gambar nomor 1 aja, atau mungkin nomor 4? Kayak ke pantai ya, kalau nomor 4 ya, liburan ke pantai nih. Ada teman-teman di sini? Oh, ini nomor 2 dan 3, oke. Nomor 2. 2, casual. Yang mau untuk menyampaikan pendapat bisa raise hand, teman-teman. Santai aja di sini, kita saling bertukar pikiran, ya. 2 dan 3, Kak, oke. Terus. 2, oke. 2, 3. 3, Kak, oke. 2, 3, oke. Ada lagi? Ada yang raise hand nggak, Kak? 3, 6. 1, 3. 1, 2, 3, oke. 4. Ini sudah. Kalau 4 itu lebih ke kayak mau ke pantai ya, teman-teman ya. Kalau untuk public speaking ke siapa? Oke, Gracia, Kak Gracia Putri. Oke, boleh Kak Gracia untuk open microphone-nya. Perkenalan dulu dari mana, umurnya Jawab berapa? ya, Kak. Ya, pilih gambar nomor berapa? Hmm, Saya Gracia Putri Kesa Devi dari perwakilan Forum Anak Kartasura. Umur saya 16 tahun. Mau izin menjawab, kalau menurut saya, yang cocok untuk public speaking adalah nomor 1, 2, dan 3. Tentunya menyesuaikan tempatnya juga. Di setiap acara mungkin yang formal banget itu bisa yang nomor 1, yang mungkin agak santai, 2, dan juga yang nomor 3. Terima kasih. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Kak Gracia. Terima kasih Kak Gracia. Kak Gracia tadi di mana ya? Kalau boleh tahu tadi Kak Gracia? Saya perwakilan dari Forum Anak Kartasura. Oh wow, luar biasa Kartasura. Semoga nanti ada juga ya duta gender dari Kecamatan Kartasura. Luar biasa. Terima kasih. Satu lagi deh, mungkin yang cowok mungkin atau yang lain boleh satu lagi deh. Siapa yang mau? Ada yang mau em, berapa ya? Memberi insight, komen nomor berapa aja kira-kira? Tadi kan Kak Gracia. Ada lagi? Oh, ini ada Muhammad nih. Semuanya tergantung audiens dan tempat. Oke. Udah ya, kita coba bahas. Baik. Tadi ada yang komen tergantung audiens dan tempat. Oke, kita bisa note itu. Tapi, kalau sekiranya teman-teman ya, kita berada di depan orang banyak. Mungkinkah kita menggunakan pakaian nomor 4? Kayak ke pantai ya, lebih tepatnya ya. Kurang apa ya? Kurang sopan ya teman-teman ya. Nomor 5 bisa, tapi lebih ke outfit kayak jalan sama pacar. Ya enggak? Iya. Nomor 6 ini juga sama. Casual, looknya casual, juga rapi, begitu ya. Nah, di sini bisa menggunakan look yang nomor 1, 2, dan 3. Tergantung situasi dan kondisi pula. Lanjut, gambar berikutnya. Kalau berikutnya ini ada gambar. Nah, kalau ini yang cewek. Yang cewek. Coba. Yang nomor berapa ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira nomor 2, oke. Nomor 1, 2, 5, oke. 2, oke, oke. 2 dan 5. 1, 2, 5. 2, 5, Kak, oke. 2 dan 5. Oke, 2, 3, 5. Oke, 5. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau open mikrofon ya? Atau ingin memberikan insight-nya? Bisa raise hand ya, teman-teman.
Satu mungkin kalau tadi sudah ada Kak Grace ya. Sekarang ada yang raise hand. Kita mau dengarkan berapa? Oke, Kak Nazwa Aulia, silahkan Kak Nazwa, mungkin bisa bisa apa open kamera juga ya teman-teman. Silahkan Kak Najwa Aulia. Nomor berapa Kak? Perkenalan dulu deh, perkenalan dulu. Dari mana, umurnya berapa? Ini layarnya udah masuk belum, Kak? Sudah masuk. Udah. Perkenalkan, nama aku Siti Nazwa Aulia, dari perwakilan Forum OSIS Kabupaten Sukoharjo. Umur aku 16 tahun. Izin menjawab, untuk fashion atau look, itu masuknya ke nomor 2 dan 5, karena terlihat lebih sopan, lebih kayak punya aura positif gitu, Kak. Jadi kan terbawa untuk audiensnya juga memandang kita, jadi kayak notice kita untuk kayak, oh ini keren gitu, oh ini keren gitu. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Kak Najwa Aulia. Ya, di sini ada tadi yang milih nomor 1 ya. Kalau nomor 1 kita lihat ke bawah, pakai sendal jepit teman-teman. Ya, kelihatan nggak di daerah teman-teman? Tuh pakai sendal jepitnya. Jadi, sebaiknya ketika kita ingin public speaking di depan orang banyak, ya, dari atas sampai bawah itu kita harus kondisikan, sesuaikan. Ya, teman-teman jangan sampai jadi salah kostum seperti itu. Nomor 1 oke nih, lumayan ya. Tapi intinya dia pakai apa namanya sendal. Nomor 2 ini yang masuk ya. Kalau nomor 3 dan 4 ini kurang. Dan nomor 5 ini juga masuk. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya atau sudah paham beberapa. Untuk look casual atau look berpakaian itu warnanya tidak perlu banyak-banyak teman-teman, supaya tidak menabrak. 3 warna saja dalam tubuh kita yang nempel itu sudah cukup. Ya, itu salah satu memanage pakaian kita. Kerudungnya apa, jangan beda-beda, misalnya kerudungnya pink, misalnya kayak pink, putih, terus celananya hitam, terus sepatunya merah. Nah, itu kan udah lebih dari 3 warna teman-teman. Dilihatnya itu kurang pas seperti itu. Berikutnya adalah ya metode public speaking. Metodenya ada apa aja? Di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama impromptu atau spontanitas. Nah, biasanya di sini kayak spontan gitu, diminta untuk sambutan. Nah, ini biasanya teman-teman yang sudah sering ya, atau sudah pro, biasanya seperti itu. Berikutnya manuskrip naskah. Nah, ini biasanya kalau saya pernah melihat ya dan mengalami sendiri waktu SMA ya, itu ketika kita presentasi di depan kelas, kayak naskahnya tuh dibawa semua gitu ya teman-teman ya. Dibawa semua dan kita jadi nggak fokus teman-teman. Nggak fokus untuk menyampaikan pesannya apa, karena kita terkesan seperti membaca. Berikutnya adalah metode hafalan ya. Nah, metode hafalan. Nah, hafalan di sini teman-teman ya, mungkin bagi sebagian orang agak berat ya atau tidak terbiasa ya, karena harus menghafal. Sebetulnya hafalan ini kita bisa menghafalkan poin-poin pentingnya saja teman-teman ya. Jadi kita tidak membawa teks apapun, misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan note kecil ini, teman-teman, yang biasanya berisikan poin-poin penting yang akan disampaikan. Dan masing-masing metode public speaking ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung teman-teman di situ ingin nyaman atau enaknya seperti apa. PD-nya, masa PD-nya seperti apa. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini dia. Ini salah satu metode atau cara juga, teman-teman, untuk pemanasan vokal kita. Nah, di sini menggunakan abjad C. Caca dan Cici coba cicipi juga, lalu cepat-cepat cuci celana dan celemet. Ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici, sebab ceroboh, celemetan, dan cipta-cipta. Caca dan Cici capek, coba-coba cuci mata dan cari angin. Cuma kue cucur, cumi-cumi, dan cherry dicopet-copet. Nah,
Ini dia salah satunya teman-teman. Kalau kita mau latihan pemanasan dulu nih teman-teman. Jadi nggak cuma langsung sekedar maju nge-MC gitu. Nggak cuma langsung sekedar maju nih pemaparan gitu waktu di kuliah atau di depan kelas. Coba salah satu cara ini. Karena ini untuk mengurangi juga kata-kata kosakata yang belibet. Nah, pemanasan vokal dan wajah mulut kita. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau jadi volunteer untuk membacakan eh, kalimat-kalimat ini boleh raise kan? Gak apa-apa teman-teman, kita sambil latihan di sini. Yo, kalau nggak gitu kan kita nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu kemampuan kita untuk berbicara. Ayo, siapa di sini teman-teman ada yang mau jadi volunteer? Gak apa-apa, it's okay, raise hand aja, yo. Atau yang saya tunjuk atau ditunjuk aja ya, atau kita nunggu dulu kali ya. Ini gampang teman-teman, pelan-pelan nggak apa-apa deh. Caca dan Cici coba cicipi cuka, lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek. Ayo, siapa di sini teman-teman? Ada yang menjadi volunteer? Yuk kita raise hand. Oh, Causa Pramudia, silahkan Kak Causa perkenalan dulu ya. Dari mana dan umurnya berapa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Causa Pramudia dari perwakilan Forum Anak Kecamatan Kartasura. Saya berusia 16 tahun. Baik, saya izin membacakan. Caca dan Cici coba cicipi cuka lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek. Ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici sebab ceroboh, celometan, dan ciprat-ciprat. Caca dan Cici capek coba-coba cuci mata dan cari angin. Cuma kue cucur, cumi-cumi, dan ceri dicomot copet. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Wow. Terima kasih Kak Causa Pramudia dari Forum Anak ya. Semoga bisa bermanfaat. Tapi luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang dilakukan Kak Causa tadi, itu adalah contoh kecil kita latihan public speaking, meningkatkan skill public speaking kita supaya nggak belibet-belibet ketika ngomong. Lah cuma baca gini aja Kak loh. Ketika kamu bilang ini cuma membaca, tapi ternyata terbukti teman-teman, ya, ini bisa mengurangi kita untuk belibet. Bahkan ya, saya juga mendapatkan materi ini dari salah satu dosen saya, ya, materi apa? Materi MC dan juga protokoler. Teknik MC dan protokoler itu menggunakan seperti ini. Jika teman-teman ingin mengetahui materinya atau tekniknya seperti apa, bisa mengunjungi Instagram saya, ada di video saya. Video paling bawah kayaknya, kalau nggak salah. Itu udah diupload 3 tahun yang lalu ketika saya kuliah. Itu ada teman-teman di situ. Nah, terima kasih Kak Kausa. Luar biasa. Mungkin nanti dapat hadiah nggak ya? Boleh lah ya, nanti kita agendakan, nggak apa-apa. Nanti dicatat aja ya Kak ya, dicatat aja namanya siapa. Oke. Dan ketika kita membaca seperti ini, teman-teman juga harus perhatikan intonasinya. Ya, hati-hati. Tidak perlu terlalu cepat atau cepat-cepat. Yang penting selesai, Mbak. Tidak. Perhatikan intonasinya juga. Bercerita tentang apa. Itu juga penting. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya. Ya, ini dia. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, ini salah satu teknik juga teman-teman yang sempat saya pelajari dari salah satu dosen saya, ya teman-teman. Teknik MC protokoler seperti itu, presentasi gitu ya. Diucapkan 10 kali dalam 1 kali tarikan nafas. Teman-teman jangan takut dulu, jangan minder dulu nih teman-teman. Ini gampang banget, gampang kok, gampang. Saya pernah melakukannya juga, ini gampang kok, tapi ya butuh latihan terus sih sebetulnya. Oke, saya kasih contoh dulu ya teman-teman. Mungkin di sini kakak-kakak forum genre bantu ngitungin ya, 10 kali kalau saya ada yang lupa gitu ya. 10 ya, 10. Oke, yang pertama, tarik nafas dulu ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa. Nah, itu harus fokus-fokus juga teman-teman. Nah, kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Yeah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini juga untuk melatih fokus kita. Walaupun sepele, kayak, ih lucu banget nih Kak, sepele. Loh,
Itu justru membuat kita itu semakin bertambah ilmu, teman-teman, skillnya. Kalau kita sudah paham materi, tapi penyampaian kita kan juga harus all out. Iya kan? Jangan sampai ada yang belibet-belibet. Satu kali tarik nafas untuk apa? Untuk melatih pernafasan kita juga. Sama kayak orang nyanyi. Seperti itu, teman-teman. Oke, lagi mungkin dari cowok deh. Coba ada nggak nih cowok? Di sini ada kan peserta cowok kan, Kak? Ada ya? Coba deh yang cowok siapa yang mau menjadi volunteer? Yang mau menjadi volunteer, silahkan. Kita tunggu. Bisa raise hand dulu. Iya, siapa tahu dapat hadiah ya dari saya. Nanti dicatat ya. Tadi yang jawab tadi ada Kak Naswa. Terus siapa lagi tuh yang tadi? Naswa Alia. Terus depan tadi. Ya, mungkin dapat hadiah ya dari saya. Coba siapa nih yang cowok mungkin? Abista Bintang. Aduh. Jangan ya, karena ini dia Mas Duta gitu. Yang lainnya dulu Kak, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain dulu ya. Kak Abista, mohon maaf sekali ya. Yang lainnya dulu Kak Abista, biar teman-teman yang lainnya dulu. Siapa lagi? Ada lagi yang cowok? Ya nggak apa-apa teman-teman, kita kan mencoba. Karena kita nggak akan pernah tahu, aku sebetulnya tuh udah mampu belum sih kalau kita nggak coba. Ya sedih deh, karena Abista kan udah private sendiri public speaking ya. Yuk, siapa cowok? Ada nggak nih? Atau kita Dimas Rido Aryo, Dimas. Boleh ya Dimas ya? Kakak boleh ya? Oke, Ya, Kak Dimas silahkan Ah, open videonya dibuka sayang. Dibuka coba Kak. itu sudah kedengaran nggak Kak suaranya? Kedengaran Kak. Oh iya, Perkenalan dulu ya apakah sudah? Kak. So, silahkan. Baik. Ya. Perkenalkan nama saya Dimas Rido Aryo Nugraha. Saya perwakilan dari Forum Anak Kecamatan Kartasura dan usia saya 15 tahun. Oke, silahkan. Boleh dibaca ini Kak? Gimana? Boleh langsung dibaca? Oh, langsung aja, gak apa-apa, ayo. Iya. Ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Yes. Oke, terima kasih Kak Dimas Rido. Tadi dari Forum Anak Kartasura juga ya. Juga Kak, Wah, luar biasa. Sekolah di mana nih Kak Rido? di SMA 1 Kartasura Kak. Wah, luar biasa nih. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi sama teman-teman yang lain ya. Wah, ini seru banget nih kalau kita latihan kayak gini ya. Ternyata ya, langsung prakteknya gitu. Gak cuma dengerin apa materi dari saya atau dari pembicara juga. Teman-teman juga bisa praktek. Sebetulnya ada banyak cara teman-teman untuk kita meningkatkan public speaking kita tuh seperti apa. Itu banyak cara sekali. Mulai dari kalau dulu ya di teman-teman kita Ginta itu saya kasih satu kayak apa clue gitu kayak emosi misalnya. Setuju atau tidak setuju kuliah sambil kerja atau kuliah saja. Nah, itu kan kita berusaha untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, itu spontanitas, waktunya cuma semenit. Nah, kayak gitu. Itu juga salah satu cara-cara kita untuk latihan public speaking. Dan juga nanti ada teknik yang lain juga. Terima kasih untuk Kak Dimas Ridho. Nanti nggak tolong dicatat ya kakak-kakak dari Forum Genre, siapa saja tadi ya yang sudah meramaikan ya. It's okay. Satu lagi mungkin atau lanjut ya? Lanjut aja ya. Oke. Yuk, berikutnya adalah public speaking, personal branding. Nah, public speaking, teman-teman, ternyata juga berkaitan erat hubungannya dengan personal branding. Loh, kok bisa sih, Kak? Iya, bisa dong, ya. Tapi untuk teman-teman sendiri, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu personal branding? Nah, ada yang mau menjawab personal branding? Sepengetahuan teman-teman aja dulu, tidak apa-apa. Kita terbuka, ada mungkin bisa raise hand. Apa sih personal branding menurut teman-teman? Pemahaman teman-teman tentang personal branding itu apa sih? Nah, ada yang mau silahkan?
Oke, Kak Kayla Lovely, silahkan Kakak perkenalan dulu. Dari mana dan usia berapa? Mohon izin perkenalkan, nama saya Kayla Lovely. Saya perwakilan dari OSIS SMA Negeri 1 Kartasura. Umur saya 16 tahun. Jadi, Oke, menurut silahkan. saya, personal branding adalah membangun dan mempromosikan citra dari diri sendiri yang unik dan profesional, jadi yang beda dari orang lain untuk mencapai tujuan karir atau tujuan pendidikan tertentu. Begitu, terima kasih, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Kayla Lovely. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Kak Kayla bahwa personal branding itu berkaitan dengan pencitraan diri kita. Kasarannya tuh begini, kita tuh pengen mempresentasikan diri kita ke orang lain tuh seperti apa sih? Kita tuh pengen dilihat orang lain tuh yang seperti apa? Apakah dalam hal positif atau negatif? Nah, seperti itu teman-teman. Itu berkaitan, memiliki hubungan erat dengan public speaking. Next. Nah, ini dia. 3 tokoh ini yang ada di layar teman-teman. Udah tahu ya semuanya? Mungkin ada yang belum tahu? Tokoh yang tengah, pasti udah pada tahu semuanya ya. Ya, yang tengah adalah Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Beliau ini identik ya saat masa-masa kampanye, kalau teman-teman baca berita juga ya. Personal branding beliau itu terbentuk saat itu, teman-teman. Bahkan sejak dari awal ya, beliau terjun di dunia politik dan juga militer. Public speaking beliau identik dengan ketegasan. Ya nggak sih? Tegas. Jelas. Tegas kalimatnya. Dari public speaking beliau yang seperti itu, ya teman-teman, membentuk personal branding bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang tegas dan disiplin. Iya kan? Iya. Seperti itu, teman-teman. Kaitannya public speaking dan personal branding. Berikutnya, mungkin yang pojok kanan dulu ya, pojok kiri dulu nih, yang cewek cantik nih. Ini salah satu, kalau ini teman-teman cewek ya di sini yang apa, yang mengikuti gitu ya. Ada Tasya, siapa? Siapa itu? Oh ya, Iya, Tasya. Tasya. Ya, beliau adalah salah satu make up vlogger ya, make up review, Wah, seperti itu. Walaupun dia sekedar mereview doang atau mungkin bikin video kecantikan make up gitu ya, dan aja, tapi dari situ membentuk personal branding bahwa dia adalah seorang yang paham tentang dunia kecantikan. Ya, apapun yang dia review, dia katakan, orang-orang akan beli. Kenapa? Karena terbentuk dulu speakingnya dia ketika dia mereview suatu barang atau produk, teman-teman. Ditambah skillnya dia yang make up yang luar biasa. Akan membentuk personal branding. Oh, dia adalah seorang reviewer make up yang keren. Dan semua barang-barangnya itu adalah bagus. Seperti itu. Nah, itu personal branding yang dibentuk. Beda ya Pak Prabowo dan juga Kak Tasya ini. Beda ya. Berikutnya yang pojok bawah kanan ya. Ini kayaknya juga udah pada tahu nih semuanya ya enggak? Ada siapa teman-teman? Ada? Fajar? Fajar Set Boy. Nah, Fajar Set Boy ini dikenal dengan apa teman-teman? Set Boy Kak, iya Set Boy ya. Iya, dia itu berangkat dari suatu masalah ya. Patah hati ya kalau nggak salah ya. Patah hati. Terus dia bikin cerita. Iya nggak sih? Bikin video cerita, akhirnya viral teman-teman. Karena apa? Pesan yang dia sampaikan itu lugas, jelas, dan ngena dengan hati jomblowan yang ada di Indonesia. Single-single Indonesia itu ngena gitu. Nah akhirnya terkenallah dia dengan Fajar Set Boy. Ditambah setelah kejadian itu, dia aktif ya membuat meme atau membuat video kata-kata yang caption tentang hal-hal yang puitis, melankolis. Nah, itu membranding dia, teman-teman. Brandingnya seperti itu. Oh, di sosial media, Fajar Setboy ini di branding dengan hal yang melankolis melo.
Sampai dia main film juga kan yang kemarin, dia kan juga melo guys ceritanya, ya nggak sih? Iya melo juga kan. Nah itu dia teman-teman. Personal branding seperti itu. Aku ingin dikenal orang tuh, aku yang seperti apa sih? Apakah aku yang puitis? Walaupun aslinya aku tuh orangnya happy, ceria, tapi aku pengen dikenal orang dengan yang mellow, puitis. Itu bisa. Itu kan personal branding. Oh, aku seorang duta genre. Aku ingin dikenal orang dengan aku seorang Febri yang suka berolahraga. Karena aku suka jogging. Wah, aku posting nih. Aku update terus kegiatanku tentang olahraga. Itu. Jadi orang-orang tahu teman-teman. Oh, Febri ini ternyata dia anak yang suka olahraga ya, suka jogging. Seperti itu. Nah, tergantung kita ingin dilihat orang itu seperti apa. Itu adalah personal branding. Oke, berikutnya. Nah, personal branding adalah cara seseorang mempresentasikan diri mereka kepada dunia. Bisa secara online maupun offline. Jadi nggak cuman secara offline ya teman-teman ya, kayak secara ketemu langsung gitu ya. Ketemu langsung gaya bicara kita, penampilan kita, seperti itu. Outfit kita, tapi juga online. Kenapa online teman-teman? Karena dewasa ini sudah memasuki era digitalisasi yang luar biasa. Bahkan kita tahu kehidupan orang lain tuh lewat 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 sosial media, ya enggak? Misalnya nih, misal si A, kayaknya dia di real life kehidupan apa seharian itu kayak biasa aja, tapi kita tahu dia punya pacar dari apa? Dari Instagram. Karena dia upload jalan sama pacarnya, kayak gitu. Chattingnya di screenshot, dibikin story. Nah, sekarang media sosial sudah menjadi jati diri kita seolah-olah teman-teman. Karena semuanya kita publish di media sosial. Nah, kalau sampai media sosial ini kita salah gunakan teman-teman, ya salah artikan, membranding diri kita malah ke hal yang negatif, itu akan merugikan kita. Kenapa? Karena jejak digital itu akan selalu ada, teman-teman. Hati-hati di situ. Oke, berikutnya. Nah, personal branding. Personal branding itu penting, sama seperti public speaking, ya. Jadi untuk Gen Z seperti teman-teman sekarang, mulai sekarang ya mungkin belum tahu tentang personal branding, apa sih Kak branding? Aku nggak tahu. Kita coba dari awal membangun personal branding kita. Terlebih teman-teman di sini mau memasuki masa transisi. Gimana maksudnya? Lulus sekolah, mulai lanjut kerja, lanjut berumah tangga. Nah, itu dia. Personal branding itu perlu karena akan kita bawa sampai nanti kita ke dunia kerja. Bahkan tidak bisa dipungkiri, ketika kita kerja pun membutuhkan personal branding. Nah, yang pertama, personal branding itu penting karena untuk membangun citra positif yang ada pada diri kita. Aku ingin orang lain melihat diriku itu adalah seorang yang penuh dengan semangat, positif. Aku seseorang yang suka olahraga, misalnya seperti itu. Citra positif. Kan kita nggak mungkin ya menunjukkan hal-hal negatif kita ke orang lain. Misal kita suka bangun kesiangan, kita upload terus di Instagram, sosial media, kan nggak mungkin juga. Kayak gitu. Berikutnya, meningkatkan peluang karir atau kerja. Itu juga sangat penting, teman-teman. Salah satunya untuk meningkatkan peluang karir atau kerja. Biasanya para HRD atau Human Resource Development itu ya teman-teman, atau interviewer yang mewawancarai pekerja itu yang akan masuk kerja, dia itu akan melihat personal branding dari calon karyawannya ini. Bisa dengan kayak wawancara atau dilihat akun sosial media. Kalau di sosial media dia suka berkata-kata kasar, komen atau caption, otomatis akan berpikir juga langsung membentuk tadi first impression. Wah, dia orangnya kasar nih. Dilihat followersnya, wah dia ngefollow hal-hal yang ini dewasa-dewasa. Seperti itu. Nah, otomatis kepercayaan tadi ya HRD akan menurun, teman-teman. Kamu jadi ditolak. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah memperluas jaringan dan relasi. Itu pasti sudah tentu ya teman-teman ya. Sesama pelari misalnya, saya suka lari gitu. Ketemu lagi di sosial media, saya selalu aktif dengan konten lari saya. Ternyata ada orang tertarik dengan konten saya di sosial media. Wah, kakaknya ini pelari nih. Boleh aku ajakin misalnya latihan bareng atau jogging bareng nih misalnya.
Seperti itu. Nambah relasi. Seperti itu teman-teman, pentingnya personal branding. Berikutnya, nah, belum. Ya, yuk bangun personal branding dari sekarang. Caranya gimana, Mbak? Yuk, teman-teman mungkin yang belum paham atau belum tahu atau masih bingung, kita bareng-bareng di sini belajar ya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kita perlu mengenali diri kita. Minat atau bakat kita. Aku sebetulnya minat di apa sih? Bakatku itu di apa sih? Oh, aku minat di bidang melukis, misal seni melukis. Oke deh, aku mulai membranding diriku dengan seorang pelukis, aktif melukis. Berikutnya, tentukan tujuan atau nilai. Ketika kita membranding diri kita sebagai seorang pelukis, tentukan tujuan tersebut. Oh, aku mau upload di sosial media. Kalau aku seorang pelukis, aku aktif. Tujuannya apa sih aku upload? Atau tujuannya apa sih aku membagikan kisah-kisahku menjadi seorang pelukis? Tujuannya adalah yang pertama, misalnya, kamu ingin dipandang orang dengan branding yang positif sebagai seorang pelukis. Nah, tadi teman-teman, kita sampai di kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri melalui minat bakat kita tuh seperti apa sih? Tujuan apa? Sampaikan melalui minat bakat kita tadi. Berikutnya, konsisten. Ketika kita sudah terjun ke dalam dunia media sosial ya, atau ke dalam media sosial, dan kita menentukan media sosial untuk branding kita, yang pertama berarti kita harus konsisten. Konsisten apa teman-teman? Konsisten dengan konten-konten kita. Konsisten untuk tadi, dengan bakat, minat, dan juga tujuan kita bersama. Begitu ya teman-teman ya. Konsisten dari gaya pesan, caption, postingan akan seperti apa. Kita harus konsisten. Karena itu membentuk personal branding kita melalui media sosial. Berikutnya, manfaatkan konten kreatif dan autentik. Nah, dewasa ini banyak kita temui konten-konten yang banyak sekali ya teman-teman ya, kreatif dan autentik. Ya. Jadi biasanya Gen Z saat ini dia menyukai konten yang autentik. Autentik tuh nggak dibuat-buat, kayak ya udah pure, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ya kayak a day in my life kayak gitu sebagai seorang pelajar di SMA 1 Sukoharjo misalnya. Jadi saat ini tuh teman-teman Gen Z itu banyak banget ya membranding diri mereka tuh dengan konten-konten yang relevan. Misalnya, a day in my life sebagai seorang pelukis, nah kayak gitu. Itu lebih relevan teman-teman. Nah, memanfaatkan konten kreatif dan yang autentik. Berikutnya adalah aktif berinteraksi dan networking di media sosial. Selain teman-teman di sini mengupload konten atau postingan-postingan gitu ya, teman-teman juga aktif berinteraksi dan networking di media sosial. Berinteraksi seperti apa sih? Misalnya, memberikan komenan positif kepada teman-teman ya, yang memberikan komen di postingan teman-teman. Jadi ngasih komentar yang positif. Terus juga kalau misal ada DM atau chat masuk, silahkan juga dibalas interaksi dengan yang positif, interaksi yang positif teman-teman. Seperti itu. Lalu juga memfollow akun-akun yang relate dengan minat bakat teman-teman. Karena itu bisa menjadi apa? Menjadi tadi relasi. Relasi yang baru untuk teman-teman. Nah, jadi jangan kita sibuk posting, tapi lupa untuk berinteraksi. Padahal interaksi inilah yang membuat postingan kita, yang membuat kita itu menjadi populer atau dikenal orang banyak, membranding, ya kan teman-teman? Nah, berikutnya adalah evaluasi dan kembangkan terus personal branding. Setelah kita upload konten, ada interaksi seperti itu ya. Jangan lupa untuk mengevaluasi. Kira-kira postinganku atau aku ada yang salah nggak sih dengan apa yang aku tunjukkan ke orang lain? Misalnya kurang apa? Kita bisa mendengarkan itu teman-teman. Bisa mendengar kita. Jangan lupa untuk mengevaluasi, memantau engagement. Engagement itu seperti interaksi kita ya dengan
followers kita atau viewers kita. Contohnya, misalnya, di sini saya mengupload postingan tentang pemandangan gitu ya, pemandangan. Karena saya suka naik gunung misalnya. Like-nya berapa, yang like postingan itu berapa, terus yang komen ada berapa, viewersnya ada berapa, bisa kita hitung teman-teman. Bisa kita persenkan. Kita mantau engagement interaksi itu bisa seperti itu. Memantau engagement. Jadi jangan cuma memposting, posting. Yang penting posting, posting, posting. Tapi kita juga harus tahu engagement interaksi. Nah, teman-teman, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja apa yang viewers kita kok berikan komennya kepada kita. Nggak boleh kita langsung mengacuhkan, tidak. Tapi kita harus melihat saran komen tersebut itu positif untuk personal branding kita atau tidak. Contohnya seperti ini. Waktu itu ada, saya pernah melihat YouTuber itu dia membuat konten review makanan di restoran terkenal. Kan banyak sekali yang komen kalau, Bang, balik lagi dong review di kaki lima, pedagang kaki lima dan membantu UMKM gitu, bagi-bagi makanan di borong. Oke, nah berarti apa? Engagementnya di situ ketika kita review resto mahal itu menurun engagementnya, ketertarikan orang tuh menurun, dan kita mulai beralih ke, nah sembari teman-teman kita melihat melihat apa namanya, seperti apa sih konten yang bisa dilihat orang lain. Tapi tidak melulu juga kita harus mengiyakan apa yang orang-orang inginkan. Kita bisa memilih dan memilah, teman-teman. Ya. Jadi tidak semuanya harus kita terima, kita lakukan. Kita pilih dulu lah konten mana atau saran mana yang membangun personal branding kita. Berikutnya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, personal branding teman-teman. Ini cukup simpel dan sederhana. Personal branding itu bisa kita mulai dari sekarang. Saya yakin teman-teman di sini semuanya punya media sosial. Ya enggak? Instagram, TikTok, mungkin YouTube, terus Twitter atau X. Nah, silakan dimanfaatkan dengan baik untuk membrand. Mau jadi seperti apa sih aku di mata orang? Seperti itu. Karena saya pernah teman-teman ya, di situ saya hanya aktif ya, aktif memposting kalau saya suka jalan-jalan, liburan, dan itu alam, ke alam, gunung, laut, gitu, ke pantai, ke sungai, gitu-gitu teman-teman. Dan sesekali saya membuat video makanan di situ atau tempat wisata di situ. Saya nggak kenal orang itu, tapi dia mengikuti saya. Tiba-tiba orang tersebut ke DM saya, Kak, eh, bisa nggak kakak gabung project dengan kita? Oh, project apa, Kak? Project kita review satu tempat wisata, Kak. Nanti kakak yang jadi hostnya. Nah, itu dari yang sekedar seperti teman-teman. Saya cuman ya sering upload itu ya, sering upload konten kesukaan saya karena saya suka jalan-jalan di alam, bikin video review. Ternyata ada yang seperti teman-teman yang nyantol lah. Engagementnya tuh berarti kena engagementnya. Nah, membuka peluang usaha. Oh, ada freelance. Lumayan kan teman-teman. Misalnya saya jadi host jalan-jalan udah dibayarin bensin. Tinggal makan, duduk, review makanan sambil jelasin review wisata doang. Dapat uang lagi deh. Jangan sampai media sosial ini yang membuat teman-teman tuh lemah, buat citra teman-teman tuh menjadi buruk dari komenan, postingan. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, how to be a duta genre. Duta genre ini juga ada kaitannya juga teman-teman dengan public speaking dan personal branding. Nah, begitu. Jadi kalau sebagai duta misalnya atau jadi apa, seorang forum anak gitu ya. Kamu branding dirimu di sosial media kamu. Kamu tuh kalau forum anak tuh seperti apa? Kalau OSIS tuh yang seperti apa? Kalau misalnya seorang apa ya, volunteer kesehatan, itu kamu dirimu. Postingan kamu seperti apa? Seperti itu, teman-teman. Bukan pamer ya di sini, tapi kita membranding hal yang positif. Bisa jadi dari postingan kita akan menimbulkan semangat orang lain untuk seperti kita. Misalnya ya, misalnya teman-teman di sini
volunteer kesehatan, membranding diri dengan posting tentang tips and trik menjaga kesehatan. Ada nih teman-teman di sini yang melihat itu, termotivasi lah untuk hidup sehat. Nah, kan jadi hal positif juga untuk diri teman-teman yang posting dan yang melihat postingannya. Betul. Ya. Nah, berikutnya sesuai requestan ya kemarin. Nah, sekilas aja ya kakak-kakak ya, nanti akan dijelaskan kembali oleh kakak-kakak. Di sini Ferry hanya ingin sekedar memberikan bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang duta genre. Sedikit bercerita, saya dulu gabut nih teman-teman ceritanya. Sembari menunggu kuliah selesai gitu kan. Gabut. Akhirnya ikutlah duta genre. Sebetulnya menjadi duta genre itu bukanlah suatu hal yang menakutkan teman-teman. Wah nanti harus dites ini kak, harus cantik. Tidak. Yang penting kalian di sini betul-betul merepresentasikan diri sebagai seorang yang positif. Nah, berikutnya. Di sini mungkin sambil menyiapkan pertanyaan ya, boleh. Nanti teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan. Nah, ini dia. Ini cuma beberapa kegiatan yang sempat saya dokumentasikan ya. Masih banyak lagi. Dan kenapa itu pakai tantangan terbesar? Harus memberikan insight, tapi ternyata ada COVID ya. Juga kita sempat apa ngobrol di radio. Nah, memberikan apa ya? Memberikan insight quote tentang genre dan kesehatan reproduksi remaja. Nah, semuanya kita lakukan. Menjadi seorang duta genre itu teman-teman harus ada di hati kita. Memberikan dampak baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Duta genre adalah wadah yang tepat. Genre adalah wadah yang tepat untuk teman-teman di sini menjadi seorang remaja yang positif. Nah, seperti itu. Berikutnya, oke. Nah, ini dia. Berangkat dari ini, teman-teman. Baiknya kasus pelecehan seksual, dapetin lujuk Rehan. Itu di atasnya juga ada ajar ya yang minum minuman keras dan merokok. Berangkat dari hal ini teman-teman, sempat prihatin juga. Wah, makin ke sini semakin. Kalau dari kasusnya sudah banyak kasus ini teman-teman yang mengancam masa depan kita, lalu bagaimana dengan negara ini ke depannya? Hal itu saat itu saya belum tahu ya materi genre itu apa, tapi di sini saya pertama berpikir paling tidak materi tersebut untuk mengubah hidup genre yang saya dapatkan di genre untuk mengubah hidup saya menjadi seorang lebih positif dari pemikiran dan juga tingkah laku. Berikutnya, jadi teman-teman di sini bisa menjadi genre itu untuk apa? Memperbaiki diri sendiri. Ya, jangan aku mau jadi baik dulu deh, baru jadi genre. Tidak. Di sini adalah wadah bersama. Nah, genre sendiri adalah seorang remaja yang menjadi figur teladan dan agen perubahan dalam program generasi berencana yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau sekarang disebut dengan Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan Berencana, kemudian Keluarga Berencana. Seperti itu teman-teman. Figur teladan dan agen perubahan itu kita loh remaja di sini loh, gak cuma di Sukoharjo, sini mengikuti arus seperti tadi gambar yang sudah saya share tadi ya.
Lalu mau jadi apa diri teman-teman dari Indonesia? Otomatis akan sangat merugikan. Nggak cuma diri sendiri, tapi juga bahkan merugikan pemerintah dan negara, teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini bertertarik atau ingin menjadi duta genre, pasti 3K. 3K. Keinginan, kesadaran, kepercayaan diri. Yang pertama, keinginan. Teman-teman mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri bersama. Menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Karena itu kan jargon genre ya. Nah, ingin menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, aktif, terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Teman-teman punya keinginan itu dulu. Keinginan positif ini dulu. Berikutnya, kesadaran. Ketika keinginan, kesadaran. Oh, aku sadar ingin mengubah diriku sendiri. Dan sadar bahwa dewasa ini, Indonesia tuh udah warni banget teman, udah bahaya banget tentang masalah-masalah remaja. Ya entah itu apa misalnya narkotika, terus pergaulan bebas, terus ada apa tadi pernikahan perkawinan dini, itu kan sudah sangat sangat apa ya, besar sekali masalah di negara. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Kalau kita sadar ada keinginan untuk mengurangi hal tersebut, kesadaran ingin membantu, membangun diri kita dan orang lain, coba deh daftar genre. Berikutnya adalah kepercayaan diri. Teman-teman harus mempunyai kepercayaan diri. Percaya bahwa percaya bahwa aku mampu, aku adalah remaja yang produktif. Ya, bahwa setiap diri teman-teman di sini diberikan anugerah oleh Tuhan, minat, bakat, hal yang spesial tersendiri dari teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh merasa pesimis, apalagi sampai insecure. Kepercayaan diri yang tinggi itu akan menjadikan kita remaja yang positif. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman punya 3K dulu nih deh. Keinginan, kesadaran, dan kepercayaan diri. Aku percaya kok bahwa sini memang betul-betul ingin menjadi remaja yang positif. Aku percaya bahwa aku bisa berubah. Aku percaya diri. Percaya diri dia jadi salah satu agen perubahan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, sudah terakhir, sampailah kita di sesi terakhir ya. Udah terakhir banget nih, teman-teman. Udah selesai ternyata ya, setelah terjadi beberapa huru hara. Oh, tadi jaringannya agak sedikit apa bermasalah, tapi it's okay. Nah, teman-teman, demikianlah tadi materi atau belajar bersama aja ya di sini ya, apa yang saya paparkan seputar public speaking, personal branding, dan juga duta genre. Selebihnya duta genre masih bingung, bisa ditanyakan dengan teman-teman forum genre. Ataupun ada materi yang belum jelas, ada kan sharing, silahkan bisa mengunjungi Instagram saya. Begitu. Saya juga sempat dapat klien, dia tahu. Saya tidak tahu dia itu namanya siapa, tapi dia seperti menggunakan second account. Dia itu curhat kepada saya. Saya ini ranahnya adalah konseling ya. Nggak apa-apa kalau konseling kita share kayak klien gitu teman-teman ya. Dia cerita tentang pacarnya. Tapi saya nggak tahu dan saya nggak butuh tahu dia itu siapa yang bisa cerita dengan saya. Ada teman curhat. Saya sempat di DM di Instagram seperti itu. Dan saya senang teman-teman menjadi teman bagi mereka yang merasa sepi atau butuh teman, apalagi dan sebisa akan saling membantu teman-teman. Kalau ada misalnya, Kak, aku dapat ini nih laporan temanku ada yang mengalami pelecehan, laporkan ke genre atau langsung ke lantai 3. Nah, itu juga ada sekretariat dinas eh, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada di sana semuanya. Begitu ya. Jadi, sekian sesi presentasi hari ini. Kita tunggu back teman-teman di sini. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau ada saran masukan bisa langsung raise hand aja. Atau di kolom komentar boleh ya. Nanti kita akan bacakan ya pertanyaannya, jawab pertanyaan teman-teman.
Demikian teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya yang sudah diluangkan mengikuti webinar pada hari ini. Dari saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Cukup sekian, apabila ada salah kata dan kekurangan, kritik dan saran yang membangun. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apakah suaraku sudah terdengar jelas, teman-teman semuanya? Oke, luar biasa banget materi dari Kak Febri yang barusan sudah disampaikan ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya, boleh. Kita akan ke pertanyaan. Sekarang buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja untuk yang kalau mau nulis di kolom chat boleh Kak? Boleh. Tapi nanti ditanya ulang waktu raise hand gitu ya. Ya teman-teman aku persilakan untuk 3 penanya tercepat dan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Gimana nih? Dari Kartasura, ada yang mau tanya nggak? Sebenarnya. Oh iya, dari dari From OSIS juga, dari Forpis juga ya, dari Forpis, dari Purna Paskibra Indonesia. Oke, ya. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman semuanya, atau mau tanya di boleh deh. Aku persilahkan. Sebenarnya teman-teman ada yang mau di kolom chat coba ya aku buka dulu ya. Oh nggak ada, belum ada. Oke, teman-teman feel free aja ya untuk bertanya seputar public speaking boleh, seputar apa namanya, duta genre juga boleh. Sebisa mungkin akan kita jawab bersama-sama di sini bersama teman-teman public genre. Oke, ini ada dua nih Kak ya. Dua ya nih ya. Oke, ini dari yang raise hand kali dulu ya. kali ya Boleh, Kak boleh. ya. Boleh. Silakan Kak, Silakan Kak, Kak Oasis dan Anda. Kak Oasis dan Anda. Aku persilahkan. Aku persilahkan. Silakan Kak Denanda. Ya, perkenalkan nama saya Oasis Dananda Oke. Parama dari Al-Abidin Boarding School Senior High School Surakarta. Sebentar. Dan di sini saya izin bertanya sebagai orang awam dan belum pernah mengikuti organisasi apapun, baik itu duta ataupun forum, dan baru mau memulainya di masa SMA ini. Dan pertanyaan saya, apakah ada tips and trik untuk menjawab spontan dari pertanyaan Dewan Juri dengan waktu terbatas dan tidak terburu-buru saat menjawabnya? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Ya. Oke, kita dan selanjutnya di kolom chat kali ya Kak ya. Yang pertama, bentar-bentar. Aku rekap dulu ya yang dari kolom chat. Oh, dari Kak Kaila. Oke, bentar ya Kak ya. Oke, ini dari Kak Kaila. Aku persilahkan. Boleh Kak? Jadi dari saya Kaila sebagai perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Kartasura, saya izin bertanya Kak. Jadi tuh pasti kita saat membangun personal branding, nggak selalu kita dapat umpan balik yang positif dari audiensnya gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita dapat umpan balik yang negatif atau bahkan kritik untuk kita atau organisasi yang membangun personal branding tersebut, itu gimana dari kakak mengatasinya? Terima kasih.
Oke, bisa ditampung dulu ya pertanyaan yang kedua. Mungkin pertanyaan yang terakhir ada yang mau raise hand, teman-teman? Aku persilakan. Oke, oke, oke. Berarti yang satunya lagi kita ambil di kolom chat ya, Kak ya. Udah jam. Oke. Dari Kak Febri mau tadi dari Kayla tentang kalau dapat kritik negatif ya. Kalau dapat kritik gimana cara kita nanggepinnya ya? Bener Kayla? Oke, benar. Iya, Tadi betul. dari Kak Dananda cara untuk spontan. Oke. Oke. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Denanda, ada Kak Kaila, tuh di kolom komentar ada Kak Najwa Zahra, ada Kak, oh ya Kaila juga nih ya tadi ya udah. Oke, nah izin menjawab ya teman-teman ya. Yang pertama dari Kak Oasis Dananda dulu nih ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kalau saya nangkep ya dari pertanyaannya ini mirip-mirip seperti motion challenge yang ada di seleksi genre ya, genre dari kabupaten, provinsi sampai pusat tuh ada yang seperti ini ya. Itu mirip-mirip seperti ini pertanyaan kalau saya boleh kaitkan ya. Nah, cara menjawab spontan itu kayak gimana sih Kak? Nah, teman-teman, ini saya kasih tips and tricks aja ya, karena saya menganggap teman-teman udah seperti peserta duta genre. Saya kasih tipsnya aja ya, dikit-dikit lah saya beri spill-spill dikit gitu. Otomatis, misalnya, menjawab spontan itu teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah literasi. Jangan sembarangan teman-teman menjawab tanpa ada literasi. Maka dari itu pentingnya membaca. Nah, teman-teman, jangan menyepelekan hal sepele membaca berita atau membaca artikel, membaca materi-materi yang sepele gitu. Misalnya materi tentang stunting, remaja mengalami pelecehan seksual. Itu tolong dibaca, teman-teman. Karena apa? Remaja sekarang atau orang Indonesia sekarang itu sudah menurun sekali tingkat literasinya. Membaca itu sangat-sangat turun. Nah, yang pertama adalah literasi dulu sayang. Baca, banyak membaca. Nah, membacanya kalau saya boleh sarankan juga, yang ada datanya juga sayang. Karena SMA ya, nah, tuh coba cari belajar di artikel seperti itu, ada data. Lalu setelah itu, percaya diri aja dengan jawaban. Ya, kita harus percaya diri dengan jawaban kita. Ketika kita terlihat ragu dengan jawaban kita, otomatis orang akan berpikir bahwa apa yang kamu sampaikan itu adalah hanya omong kosong belaka. Kamu tidak mempunyai data yang kuat. Ya, maka dari itu pentingnya gestur semua yang ada pada diri kita itu penting ketika kita melakukan public speaking atau menjawab pertanyaan atau berbicara di depan orang. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya ini saya spill sedikit ya teman-teman, menjawab spontan di motion challenge itu harus terbiasa teman-teman. Menyusun, disusun. Jadi kalau saya biasanya seperti ini, latihannya begini. Saya ada kasus gitu ya. Saya tulis dulu di buku catatan. Kasusnya tuh apa, pendapatku seperti apa, aku memilih atau apa namanya, cara menanggulangi versi aku seperti apa, mengapa seperti ini, karena sebab akibatnya kamu runtutkan dulu. Kamu kasih data kalau bisa di situ. Kalau sudah, baru kita latih. Kalau sudah selesai, cari topik lain, misalnya stunting. Apakah stunting itu perlu untuk kita eh, hindari dari remaja? Kamu breakdown di situ. Alasan kamu kenapa milih apa, itu penting. Nah, biasanya dari 100% jawabannya teman-teman, itu ada bagian-bagiannya. Misalnya, eh 30%, 30% itu adalah eh, apa namanya? Quotes. Sorry, maaf saya. 15% itu biasanya adalah quotes. Ya, quotes teman-teman. 30% itu data, ya. 30% itu data, terus habis itu 55%-nya itu baru materi, sebab akibat alasan. Nah, biasanya seperti itu penyusunannya. Atau kalau kalian kalau teman-teman bisa melihat apa yang namanya di Zoom atau di YouTube tuh ya, kayak misalnya pertanyaan Abang None Jakarta itu seperti itu kan ada susunannya. Kalau teman-teman notice sering belajar tuh ada susunan-susunan
speech-nya itu ada susunannya. Berapa persen sih aku harus ngomongin statement? Berapa persen aku harus ngomongin tentang data, angka? Berapa persen sih bagianku untuk memberikan apa tadi namanya statement tapi yang mengandung apa namanya itu kayak motivasi. Nah, itu ada sendiri teman-teman. Begitu ya Bu Asis dan Nada ya. Itu. Yang penting banyak literasi dulu sayang. Kamu tahu masalahnya apa? Masalah-masalahnya apa, literasi dibanyakin, baru kamu catet, kamu cari case masalah-masalah, kamu coba breakdown, kamu coba tampilkan baca buku di depan cermin. Nah, seperti itu sayang. Gitu. Oke? Baik, Kak. Ada Terima feedback kah? kasih. Udah? Oke, terima kasih. Berikutnya ada Kak Kayla Lovely. Ini sama ya yang di chat ya, sayang ya, di kolom chat ya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak bisa menangani kritik atau umpan balik negatif tentang diri Kakak atau mungkin organisasi, mana tadi? Organisasi di media sosial. Oke, teman-teman, ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Head comment. Ya enggak sih? Nah, ya kan? Nah, kalau untuk kakak sendiri ya, untuk saya sendiri, pasti tidak dapat dipungkiri teman-teman dari yang namanya komen negatif. Saya juga pernah merasakannya dari postingan-postingan saya terdahulu gitu ya. Yang pertama, cara kakak ya menangani tersebut. Yang pertama, jangan sampai, pertama dulu ya, menurut saya, menurut Kak Febri ya, jangan sampai komenan negatif itu membuat kita terbawa arus. Terbawa arus apa? Untuk membalas negatif. Jangan sampai, nak. Jangan sampai itu terjadi, ya. Yang kedua, pastikan dulu head comment itu datang dari mana. Apakah dari orang yang dia pro, dia seorang literatur yang cukup ulung gitu ya. Dia seorang yang apa? Ahli di bidangnya atau hanya seseorang yang ya random gitu ya. Nggak punya latar belakang atau background sesuai dengan kemampuan keahlian tertentu. Kalau misalnya beliau datang, orang ini datang dari seseorang yang mempunyai keahlian tertentu, malah justru kita bisa ajak sharing. Halo Kak, terima kasih. Aku ada kurang apa ya? Mungkin bisa koreksi, kurangnya seperti apa. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang apa ya, terlalu menutup diri juga, teman-teman. Pahamnya di situ dulu. Berikut ya. Nah, berikutnya, yang ketiga adalah make it enjoy. Jangan sampai membuat Kak Kayla atau teman-teman di sini tuh berhenti untuk memposting tadi, membranding diri dengan postingan-postingan yang positif. Misalnya kayak suka naik gunung, atau melukis, lari, olahraga. Jangan sampai berhenti gara-gara satu komenan aja. Dan ingat, kita punya kontrol diri terhadap diri kita. Ya, kita bisa mengkontrol diri kita untuk bersikap ke orang lain, tapi kita tidak mempunyai kontrol terhadap pemikiran orang lain. Jadi kita nggak bisa deh memberikan kontrol terhadap pikiran orang lain. Orang lain tuh pasti akan selalu berpikir baik dan buruk terhadap kita. Ketika kita berusaha sebaik mungkin pun masih dianggap kurang. Gitu ya. Jadi jangan sampai head comment itu membuat teman-teman langsung cut dari personal branding. Jangan sampai sayang. Begitu ya. Oke. Kak Kayla, apakah ada yang feedback? Udah, terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Kayla. Oke, berikutnya ya. Ini dari Kak apa ini ya? Ada banyak sekali ya di komen ya. Oh, ada dua nih, satu nambah nih ya. Najwa Zahra Aurelpia. Izin bertanya Kak, untuk usia minimal ada tes apa saja yang dilakukan saat bertemu deh. Untuk minimalnya ada 16 tahun ya, 16 tahun sampai 20 tahun usianya teman-teman. Ini udah bisa daftar semua ini ya. Tes apa aja? Wah, tesnya seru-seru sih ya. Yang pertama ada tes Berarti seleksi administrasi dulu. administrasi dulu ya. Misalnya teman-teman tadi kirim CV, data diri, mencantumkan media sosial juga yang pasti. Seperti itu teman-teman. Administrasi, terus ada juga tes Tertulis. tertulis, pengetahuan gitu ya. Terus ada wawancara. Nah, itu aja teman-teman. Dan tes public speaking atau penyuluhan gitu ya. Nah, it's easy teman-teman ya.
Terus habis itu, nih ada satu lagi nih ya. Tadi Kak siapa ini? Kak Fadilah Azahra. Halo Kak Fadilah. Izin bertanya Kak Febri, pengalaman terbaik apa yang Kakak dapat sebagai duta genre dan apa tantangannya? Waduh, pengalaman terbaiknya banyak teman-teman. Kalau ditanya pengalaman terbaik itu banyak. Dan saya tidak menyesal ya ikut duta genre, walaupun mungkin kesibukannya banyak ya. Yang pertama, dari duta genre ini, saya menjadi dekat dengan masyarakat dan melihat betapa banyaknya masalah yang sebetulnya ada di remaja Indonesia. Sukoharjo aja deh. Dan keluarga di Sukoharjo. Masalah stunting, kenakalan remaja, semuanya ada di depan mata saya. Yang sebetulnya, ya sebelumnya saya kira-kira, nggak mungkin ini di Sukoharjo ada. Ada, teman-teman. Itu pengalaman apa ya, pengalaman yang membekas gitu. Dan selain itu, saya bisa ah, apa ya, jadi kayak sedih melo ya. Pengalaman terbaik itu ya tadi teman-teman, saya bisa melihat generasi sekarang tuh keadaannya seperti apa. Melihat terjun langsung ke desa-desa, ikut penyuluhan. Dan juga saya dimintain tolong oleh salah satu bidan desa di daerah yang agak terpencil teman-teman, jauh dari kota Sukoharjo, tapi masih Sukoharjo. Bidannya tuh sampai nangis ke saya. Mbak Febri, tolong ya dibantu penyuluhan stunting. Karena ada orang tua yang tidak suka anaknya itu diundang untuk mengikuti sosialisasi pencegahan stunting. Karena dia mengira anaknya itu cacat, anak itu sakit parah. Padahal cuma stunting. Stunting itu memang bisa disembuhkan kok teman-teman, bisa insya Allah. Tetapi jangan pernah mengira stunting itu adalah penyakit yang biasa-biasa aja. Itu serius walaupun nggak kelihatan gitu ya. Sampai agak mau nangis tuh bidannya. Terus saya, oh iya Bu, saya coba bantu. Orang-orang tuh berpikiran negatif terhadap program-program pemerintah, teman-teman. Beberapa. Jangan sampai kalian generasi muda itu berpikiran negatif. Kita perlu mentelaah terlebih dahulu ini seperti apa programnya. Untungnya, baik buruknya seperti apa. Pengalaman terbaik saya adalah bisa terjun ke masyarakat, melihat generasi sekarang, orang tua sekarang didik anaknya itu seperti apa tuh udah menjadi pengalaman terbaik saya, teman-teman. Menjadi duta genre. Dan tantangannya adalah tadi, kita kan berhadapan dengan orang banyak, gak cuman anak-anak. Orang tua pun kita hadapi. Bapak, ibu, pegawai gitu ya, itu juga kita hadapi. Karena kita memberikan penyuluhan kepada semuanya. Teman-teman Karang Taruna, terus juga ada orang tua dengan bayi, balita, ibu hamil, semua kita hadapi teman-teman. Tantangannya apa? Tantangannya adalah setiap audiens tadi mempunyai karakter berbeda. Ibu hamil sensitif kalau misalnya dibilangin, Bu, jangan lupa ya mengkonsumsi sayur dan tambah darah, itu sensitif. Remaja juga sama, Dek, jangan pacaran berlebihan ya, Dek, jangan lupa minum tambah darah. Setiap audiens mempunyai karakter yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Itu kalau dari sudut pandang saya ya, pengalaman saya. Itu saja, teman-teman. eh ada yang tanya lagi? Sepertinya sudah habis ya sesinya bertanya ya. Sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk semuanya dan teman-teman jangan lupa untuk percaya diri membangun public speaking dan personal branding. Karena itu semua bisa dilatih. Jangan bilang aku nggak bisa Mbak, dia yang bagus enggak. Teman-teman di sini tuh bisa. Bisa kok kalau kalian mau punya niatan. Dan jangan lupa meninggalkan jejak digital yang positif. Begitu ya teman-teman. Thank you. Silakan kembali ke Kak Oke, Raffi. baik. Terima kasih Terima kasih banyak banyak untuk untuk Kak Febri atas ini. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah sudah hadir hadir dan meluangkan waktunya waktunya untuk bisa untuk bisa berpartisipatif berpartisipatif dalam ruang belajar ruang Gensko pada belajar hari Ginsco ini. pada hari ini. Semoga teman-teman Semoga teman-teman ya, semoga setelah ini webinar kita ini semua bisa lebih kita semua percaya bisa lebih diri, percaya kita semua diri, kita semua bisa membangun personal branding dan yang semoga baik, setelah dan ini teman-teman bisa memiliki semoga setelah motivasi ini untuk daftar teman-teman menjadi duta untuk genre daftar Kabupaten menjadi duta Sukoharjo genre tahun Kabupaten Sukoharjo 2025. tahun Ya, 2025.
sampai Ya, jumpa ya sampai teman-teman jumpa ya di teman-teman di webinar webinar selanjutnya. selanjutnya. Dan Dan aku aku juga juga mau mau kasih kasih spill-spill spill-spill dikit dikit ya kali Kak ya ya, Kak ya, tentang tentang apresiasi apresiasi Duta Duta Koordinasi Koordinasi Berencana Berencana Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Teman-teman Teman-teman yang yang mau mau kepoin kepoin tentang tentang gimana gimana cara cara daftarnya, daftarnya ada ada di di buku buku panduan panduan ya ya teman-teman. teman-teman. Teman-teman Teman-teman bisa bisa Bukannya akses akses sama yang di di tadi buku kan panduan panduan di di sini. sini. Nanti Nanti teman-teman teman-teman tulis tulis aja aja linknya linknya kita ya. ya. nanti siapa Terus Terus tahu di di dapat sini sini udah udah reward. langsung langsung ada ada tentang tentang kriteria kriteria peserta peserta udah udah ada, ada, terus terus persyaratan persyaratan administrasi administrasi untuk untuk pertama pertama kali kali Oke, daftar daftar juga juga udah udah ada. ada. dan hubungi. Terus Terus ini ini ada ada jadwal jadwal timeline timeline kegiatan kegiatan ya ya teman-teman. teman-teman. Nah, Mungkin mungkin itu itu aja aja yang yang dapat dapat aku aku sampaikan sampaikan pada pada sesi sesi ruang ruang belajar belajar Gens Gens kali hari ini. ini. Cukup Bos ya. sekian. Oh ya, Oh ya, nanti nanti dapat dapat reward ya reward ya Kak Kak ya. 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 Iya, yang Nanti tadi Nanti nyoba ya. praktek ya. Oke, Oke, nanti nanti yang yang nyoba nyoba praktek praktek nanti nanti dapat dapat reward reward langsung langsung dari dari Kak Kak Dan Febri. yang bertanya. Oke, Dan yang yang bertanya bertanya juga juga Iya, dapat. 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 Insya Allah, Oke. insya Allah, insya Allah aman. Insya Allah. Oke, Oke, mungkin mungkin cukup cukup sekian sekian dari dari saya. saya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Saya kembalikan kembalikan ke ke MC. MC. Baik, sangat luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita dan juga diskusi telah berlangsung secara interaktif ya. Kita semua mendapatkan banyak sekali ilmu dan inspirasi baru di hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Febri atas ilmu yang telah disampaikan dan juga Kak Raffi selaku moderator yang telah memandu berjalannya diskusi serta seluruh panitia yang telah bekerja keras di balik layar dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman peserta yang tetap semangat mengikuti acara webinar ini hingga akhir. Semoga setelah dilaksanakan webinar ini, teman-teman bisa lebih percaya diri saat public speaking, membangun personal branding yang kuat, dan siap menjadi figur Gen Z yang layak menjadi Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Baik, sebelum kita mengakhiri acara siang hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dengan sesi dokumentasi atau foto bersama. Foto dulu ya Ya, semuanya. mohon teman-teman dan panitia untuk bisa mengaktifkan kamera videonya. videonya. Semuanya ya on cam. Siapa? Oke, hitungannya gaya bebas ya. Ya. Bisa dinyalain ya kameranya depan teman-teman semuanya. Dinyalain dulu. Terus oke. Bantuin ya. Ya. Oke, mulai. Mulai 1, 1, 2, 3. salam Salam genre. Salam genre ya. Salam genre. Satu, 2, 3. Lagi kayak Lagi bebas. ya, lagi. Bebas, sekian teman-teman. 1, 2, 3. 3. Oke, sudah Sudah ya, ya? Kak? Oke, terima kasih teman-teman. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula rangkaian acara webinar Ruang Belajar Gensko pada siang hari ini. Saya Ilyasa Miftah selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Jangan lupa untuk terus mengikuti update dari media sosial atau Instagram kami @genre_Sukoharjo agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentunya. Mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar untuk mengisi link absen. Sudah tercantum kan? Yang sudah tercantum di kolom komentar ya, dan peserta yang mendapat e-sertifikat adalah peserta yang absensinya di akhir sesi ini. Dan e-sertifikat nanti akan kami kirimkan ke email yang sudah didaftarkan setelah acara ini selesai. Jadi, pastikan email dan data yang teman-teman isikan itu sudah benar ya.
Dan perlu saya sampaikan juga bahwa e-sertifikat webinar pada hari ini dapat menambah bobot penilaian untuk lolos seleksi Adugensko tahun 2025, serta menjadi bahan pertimbangan apabila ada poin yang seimbang. Baik, sudah bisa dipahami ya. Jangan lupa mengisi presentasinya. Sekian yang yang dapat dapat saya saya sampaikan. Sampai Sampai jumpa dan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.